Mulai, karena sudah jam 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Wabarakatuh. oke, kita sambil menunggu teman-teman yang belum masuk, silakan bisa masuk biar kita nanti bisa mulai presentasinya lengkap. Sebelum itu saya kasih informasi seperti biasa karena ini dosennya sudah ganti ya. Jadi tentunya kebijakannya beda. Em, saya mulai dari absensi di sini, adik-adik bisa dilihat di siakat. Itu ini benar kelas C ya? Iya, Ibu. Ya, karena saya filsafat pendidikan ada 3 kelas, jadi saya harus ngecek ini kelas yang benar. Jadi kalau dilihat di sini kelas C, di siakatnya absensinya baru pertemuan 1 yang di absen diisi dan selebihnya belum diisi ya. Jadi minta tolong ketua kelas atau pengurus kelas yang biasanya info ke dosen, minta tolong bisa diingatkan ke dosennya, ke Ibu Musdalifah untuk diingatkan karena absensi itu penting juga, jadi minta tolong bisa dilengkapi gitu. Karena saya hanya bisa isi dari pertemuan ke-9 hari ini sampai pertemuan ke-16 ya. Jadi minta tolong bisa dilengkapi gitu ya. Nah, kalau untuk sama saya absensinya tidak perlu manual gitu ya, ketua kelas isi, tapi nanti saya yang akan langsung absen ya. Setelah pertemuan selesai ya, jadi langsung saya absen di pertemuan tersebut gitu ya. Nah, yang kedua, kalau yang pertama tadi untuk absen, yang kedua itu untuk makalah ya. Nih adik-adik semua, saya kurang paham kenapa tidak ada yang kumpul lengkap di sini makalahnya ya. Jadi untuk kelompok pemakalah yang belum maju, yang majunya itu mulai dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15, minta tolong bisa diupload di sini ya. Jadi ini saya baru dapat 2 makalah saja. Yang makalah satunya lagi belum saya namai karena mungkin baru dikumpul atau baru diupload kemarin mungkin ya. Jadi saya belum update lagi. Nah, jadi untuk melengkapi makalahnya untuk saya masukkan ke setiap topik gitu ya. Jadi minta tolong ya, saya cuman minta tolong kalian upload filenya gitu ya. Nah, lanjut ke bagian Google Classroom. Mmm, di sini saya sudah kasih, setiap topiknya gitu ya, jadi tolong dilihat, diperhatikan. Setiap topik itu ada timeline tanggalnya juga dan materinya. Nah, di sini kalian lihat, karena pertemuan ke-9 itu baru yang mengumpulkan makalah, maka saya baru bisa nilai makalahnya di kelompok 9, sorry, di pertemuan ke-9 ini gitu. Jadi penilaiannya kalau untuk sama saya, yang pertama kehadiran, yang kedua partisipasi aktif, yang ketiga pengumpulan makalah ya. Jadi makalahnya itu saya nilai dari plagiarismenya juga salah satunya. Untuk pemakalah hari ini bisa dilihat hasil plagiarismenya di sini ya. Karena baru satu kelompok yang mengumpulkan, jadi baru satu kelompok juga yang saya nilai plagiarismenya di sini ya. Jadi bisa dilihat kalau 40% itu artinya 40% juga kemiripannya tulisan makalahnya dengan yang ada di website. Jadi nanti bisa dilihat ya penilaiannya. Tidak perlu diulang lagi penulisan makalahnya, tapi cukup dilihat, dievaluasi kalian pada saat mengerjakannya seperti apa gitu ya. Nah, itu untuk hasil plagiarisme setiap
pemakalah ya. Jadi bisa dilihat di sini untuk pertemuan ke-10, ke-11, 12, 13, 14, 15 itu belum ada materinya karena memang belum diupload gitu ya. Jadi minta tolong bisa diupload biar nanti teman-teman bisa juga baca gitu ya. Jadi harapannya hari ini teman-teman pemakalah nggak usah menjelaskan lengkap sekali karena teman-teman yang lain itu sudah harusnya bisa paham gitu ya atau sudah tahu materi hari ini tentang apa. Jadi yang dijelaskan nanti rangkumannya saja atau inti-intinya saja gitu ya. Nah, lanjut lagi di sini coba dilihat di pertemuan ke-15 dan ke-16 ada yang bertanya kenapa di sini cuma selisih 1 hari karena nggak ada yang tanya di Google Classroom ya, mungkin belum dilihat. Nah, di sini kenapa pertemuan ke-15 di tanggal 6 Juni dan di pertemuan ke-16 itu di tanggal 7 Juni, karena ini disesuaikan dengan batas UAS. Jadi jadwal UAS itu batasnya cuma sampai tanggal 7 Juni saja. Nah, jadi saya akhirnya harus menyesuaikan gitu ya, karena ini saya sudah potong atau sudah lihat jadwal sudah lihat tanggalnya di kalender itu dan menyesuaikan, dengan hari libur gitu ya. Jadi sudah saya sesuaikan dan insya Allah sesuai dengan tanggal-tanggal ini. Nah, akhirnya kita mepet di tanggal 15, di pertemuan ke-15 itu di tanggal 6 Juni gitu ya. Jadi nanti besoknya, jadi dari tanggal 6, kemudian nanti ke tanggal 7 langsung UAS ya. Nah, UAS-nya itu online dan kalian bisa open book gitu. Jadi harapannya sudah bisa prepare gitu ya, belajarnya walaupun tidak 1 minggu selanjutnya ya, begitu. Karena habis tanggal 7 ini saya sudah harus olah nilai dan harus setor nilai kalian ke penanggung jawab atau dosen pengampu yang pertama gitu ya. Jadi mohon diperhatikan, jangan lagi ada alasan misalnya tidak kumpul dan lain-lain karena lupa. Padahal sudah saya infokan di sini gitu ya. Jadi harusnya bisa dicatat atau ada reminder atau pengingat dari HP kalian ataupun kalian catat sendiri di catatan kalian gitu ya. Nah, mungkin itu untuk info di mata kuliah filsafat. Lanjut lagi yang satu lagi yang terakhir ini saya sudah sediakan e-book. Ini e-book isinya tentang novel. Jadi novel ini isinya novel filsafat. Nah, kenapa saya kasih ini ke kalian? Walaupun sebenarnya nggak wajib kalian baca dan tentunya saya tidak ada kasih tugas terkait dengan buku ini, tapi ini sebenarnya memudahkan kalian untuk belajar filsafat karena kita kan belajarnya filsafat pendidikan ya, bukan filsafat ilmu gitu. Nah, filsafat pendidikan itu bagian dari filsafat ilmu. Jadi kita itu sebenarnya loncatnya jauh sekali gitu. Harusnya kita paham dulu filsafat itu apa, baru ke filsafat pendidikan. Nah, jadi kalau kalian suka baca buku, apalagi novel, bisa coba baca novel ini. Jadi ini novel sebenarnya bahasa Inggris. Oh, nanti saya coba lagi ya. Ini nggak bisa ternyata. Oh bisa. Oh ternyata bisa. Ini jadi e-booknya itu, oke. Jadi e-booknya ini sebenarnya bahasa Inggris tapi ada terjemahan bahasa Indonesia. Jadi ini saya dapat e-book bahasa Indonesianya, penerbitnya Mizan. Jadi kalau penerbit Mizan biasanya bagus ya bukunya. Jadi ini sebenarnya kalian bisa baca dan bisa memahami timeline atau sejarah filsafat itu muncul dari awal sampai zaman sekarang gitu ya. Saya sudah baca sampai akhir dan cukup menarik dan
bisa memudahkan kita lah ya untuk menghubungkan antara filsafat pendidikan dengan filsafat ilmu gitu. Gitu ya. Silakan bisa dibaca kalau ada waktu luang untuk kalian. Nah, mungkin itu untuk infonya. eh, saya cukupkan sampai di sini dulu ya infonya. Nanti kalau misalnya ada updatean dari saya, bakal saya infokan lagi di Google Classroom. Tetapi em, ya apa namanya, balik lagi kalau misalnya kaliannya tidak perhatian atau tidak ada respon ya, ya tergantung kalian gitu ya. Jadi minta tolong kalau ada info, walaupun kalian nggak respon atau komen, harapannya kalian sudah baca dan tidak dilupakan gitu infonya. Nah, untuk hari ini mohon maaf ya sebelumnya saya menggeser ke hari Jumat karena harusnya memang hari Kamis, tetapi hari Kamis itu kemarin saya ada mata kuliah fisiologi tumbuhan pertemuan ke-7 dan saya sudah selesai masuk di pertemuan dengan mereka, jadi tinggal UTS mereka sehingga nanti minggu maksudnya pertemuan ke-10 itu nanti kita bisa balik lagi ke jadwal hari Kamis gitu ya. Karena ada yang bertabrakan harinya, jadi saya harus mengganti di hari Jumat khusus untuk mata kuliah ini ya. Jadi untuk minggu depan libur di tanggal 11 itu ya, hari Kamisnya kalian libur. Jadi libur itu mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 15 ya. Jadi yang full camp atau liburan bisa dicatat dari tanggal 6 sampai 15. Nggak lewat dari 15 ya. Jadi nanti kita masuk lagi di tanggal 18 hari Kamis ya. 2 minggu depannya lagi gitu. Nah, itu saja mungkin info dari saya. Mohon maaf saya ambil waktunya di awal karena saya lihat juga ini anggotanya nggak banyak juga ya. Jadi ya kita bisa mulai saja presentasinya untuk kelompok temanya itu progresivisme. Silakan pemakalah apakah sudah siap untuk presentasi? Sudah Ibu, izin bagikan layar Bu. Silakan. Jadi sambil menunggu share screen, silakan bisa di share screen. Saya juga bertanya moderator dan notulennya siapa? Moderatornya siapa? Jangan dari pemakalah ya, karena pemakalahnya kan berapa sedikit ya orangnya. Siapa yang jadi moderator? Notulen. Balik lagi kalau ada yang mau dapat nilai, silakan bisa jadi moderator dan notulen. Selain jadi pemakalah atau yang bertanya atau yang menambahkan jawaban. Nggak ada yang mau jadi moderator di sini. Harus saya tunjuk lagi kah? Mohon maaf Ibu, kayaknya untuk filsafat pendidikan kan tidak ada dikasihkan kita untuk mengizinkan komentar. Ditutup Ibu. Oh, ditutup ya? Iya. Oke, oke. Bentar, saya langsung. Oke. Thank you. Ini kalau kalian nggak kasih tahu, saya nggak bakal lihat settingan. Siswa dapat posting. Oke. Sudah ya. Sudah saya bisa, sudah saya setting, sudah saya ubah, jadi silakan bisa nanti komen ya. Silakan. Yang jadi moderator siapa? Saya Ibu atas nama Mia Kartika. Mia Kartika, oke. Yang jadi notulen? Notulen yang mencatat pertanyaan, yang bertanya, yang menjawab, yang menambahkan. Saya saja Ibu. Oke, Cindy Aulia ya. Jadi nanti minta tolong Cindy, kamu sudah bisa posting di Google Classroom belum? Udah tahu caranya belum? Untuk posting dia punya Ibu pertanyaan-pertanyaannya. Namanya catatannya di filenya di posting gitu, bisa nggak? Bisa Ibu.
Oke, jadi jangan malu ya, ditulis aja nanti di sini atas nama siapa moderatornya, kemudian notulennya siapa, kamu ditulis di sini, terus diupload filenya ya di sini, terus diposting. Biar nanti saya tambahkan di topik ke-9 ini, gitu ya. Baik, Ibu. Oke, thank you. Ditunggu nanti ya. Oke, sudah bisa dimulai. Silakan tadi moderator Nia. Nia ya? Iya, Ibu. Ya, silakan. Bisa dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua dan Ibu dosen Ibu kita yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk berbahagia. Nah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta salat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini saya selaku moderator akan memberikan kesempatan kepada teman-teman kita Desiana Nurul Marifat dan Fiona untuk mempresentasikan makalah mereka yang dimana judulnya yaitu progresivisme. Kepada Desiana dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini kita akan mempresentasikan materi yang berjudul progresivisme. Next. Nah, latar belakang. Nah, di sini perlu kita ketahui kalau aliran progresivisme adalah aliran filsafat yang sangat berpengaruh dalam abad ke-20 ini. Aliran ini dihubungkan dengan pandangan liberal, yaitu fleksibel, curious, dan open-minded. Aliran ini meyakini bahwa manusia mempunyai kesanggupan untuk mengendalikan hubungannya dengan alam serta meresapi dan menguasai rahasia alam. Next. Adapun topik yang kita bawa pada materi hari ini yaitu pertama pengertian progresivisme, yang kedua prinsip-prinsip progresivisme, ketiga bagaimana pandangan progresivisme dalam pembelajaran, dan keempat apa saja kekurangan dan kelebihan progresivisme. Next. Pertama itu pengertian progresivisme. Progresivisme menurut bahasa dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat. Dalam konteks filsafat, pendidikan progresivisme adalah suatu aliran yang menekan bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara inilah seperti memberikan analisis, pertimbangan, dan perbuatan kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecah masalah yang dihadapi. Next. Kedua, prinsip-prinsip progresivisme. Yang pertama, pendidikan adalah hidup itu sendiri, bukan persiapan untuk hidup kehidupan yang baik, adalah kehidupan intelijen, yaitu kehidupan yang mencakup pengalaman. Yang kedua, pendidikan harus berhubungan secara langsung dengan minat anak, minat individu yang dijadikan sebagai dasar motivasi belajar. Yang ketiga, belajar melalui pemecahan masalah akan menjadi presenden terhadap pemberian subjek materi. Yang keempat, peranan guru tidak langsung, melainkan memberi petunjuk kepada siswa. Yang kelima, sekolah harus memberi semangat bekerja sama, bukan mengembangkan persaingan. Yang keenam, kehidupan yang demokratis merupakan kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fiona. Baik, selanjutnya
Pandangan progresivisme dalam pembelajaran. Pandangan progresivisme berasal dari pikiran John Dewey. Peserta didik dipandang sebagai orang yang merupakan bagian dari masyarakat, sehingga proses pendidikan harus memiliki orientasi terhadap masyarakat. Dewey menyebut bahwa terdapat 3 tingkatan kegiatan yang biasa dipergunakan di sekolah, yaitu yang pertama, untuk anak pendidik prasekolah diperlukan latihan berkenaan dengan pengembangan kemampuan panca indera, pengembangan koordinasi fisik. Kedua, menggunakan bahasa belajar yang bersumber dari lingkungan yang dapat merangsang minat anak belajar agar mampu membangun, mencoba, dan mengembangkan kreativitas. Ketiga, anak menemukan ide-ide atau gagasan, mengujinya, dan menggunakan ide-ide atau gagasan tersebut untuk memecahkan persoalan yang sama. Next. Keempat, kekurangan dan kelebihan progresivisme. Kelebihan filsafat pendidikan progresivisme yaitu 1. Siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Kedua, siswa diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya. Ketiga, siswa belajar untuk mencari tahu sendiri jawaban dari masalah atau pertanyaan yang timbul di awal pembelajaran. Keempat, membentuk output yang dihasilkan dari pendidikan di sekolah memiliki keahlian dan kecakapan yang langsung dapat diterapkan di masyarakat luas. Kelima, nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan. Keenam, toleran dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu maju bertindak secara konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, serta dinamis. Ketujuh, anak didik diberi kebebasan secara fisik maupun cara berpikir guna mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Delapan, menjadikan anak didik memiliki kualitas dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru. Next. Kekurangan filsafat pendidikan yaitu 1. Mengabaikan kurikulum yang telah ditentukan yang menjadi tradisi sekolah. Kedua, mengurangi bimbingan dan pengaruh guru. Siswa memilih aktivitas sendiri. Ketiga, siswa menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Ia menjadi manusia yang tidak memiliki self-discipline dan tidak mau berkorban demi kepentingan umum. Keempat, progresivisme terlampau menekankan pada pendidikan individu. Kelima, kelas sekolah progresif, artifisial atau dibuat-buat dan tidak wajar. Keenam, progresivisme bergantung pada minat dan spontan. Ketujuh, siswa merencanakan sesuatu sendiri dan tidak bertanggung jawab terhadap hasil dari tugas-tugas yang dikerjakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Desiana Nurul Marifat dan Fiona sudah memaparkan materinya tadi. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Nah, pada sesi tanya jawab ini para teman-teman maksimal memberikan pertanyaan itu sebanyak 4 pertanyaan atau 5 pertanyaan. Nah, kepada teman-teman dipersilakan jika ada yang ingin bertanya kepada teman-teman dipersilakan. Ya, pada Rosmian dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya mau bertanya. Sebentar.
Mohon maaf, Rosmiana, suaranya tidak ada, tidak terdengar. Iya, mohon maaf, ada sedikit kendala. Sebentar ya. Baik, mohon maaf sebelumnya pada kesempatan ini saya mau bertanya, jadi bagaimana progresivisme mempengaruhi isu-isu lingkungan? Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Rosmiana. Untuk lebih jelasnya lagi, pertanyaannya boleh diisi di kolom komentar. Nah, selanjutnya dipersilakan kepada Dinda Aulia untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator telah memberikan waktunya. Di sini saya akan bertanya bagaimana progresivisme memandang peran teknologi dalam pendidikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk lebih jelasnya Dinda Aulia, minta tolong pertanyaannya ditulis di kolom komentar agar bisa ditulis oleh notulen. Dipersilakan kepada Dia Wulandari untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya yaitu bagaimana aliran progresivisme dalam memandang manusia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dia Wulandari. Bisa soalnya ditulis di kolom komentar. Nah, teman-teman masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Pada teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya persilahkan kepada kelompok Luciana Nurul Marifat dan Yona untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman tadi. Waktu yang saya berikan itu sebanyak 5 menit kepada Luciana Nurul Marifat dan Fiona, dipersilakan untuk mencari jawaban. Apabila sudah mendapat jawaban dan ingin menjawab, tolong diberitahu kepada saya. Ya, dipersilakan Fiona ingin menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rosmiana. Bagaimana progresivisme mempengaruhi isu-isu lingkungan? Progresivisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap isu-isu lingkungan dalam beberapa hal,
Yang pertama, penekanan pada pengalaman dan pemecahan masalah, yaitu progresifisme menekankan pentingnya pengalaman belajar yang langsung dan relevan dan kehidupan siswa. Hal ini mendorong pendidikan lingkungan yang lebih aktif dan partisipatif, di mana siswa terlibat dalam proyek dan kegiatan yang membantu mereka memahami dan mengatasi masalah lingkungan di komunitas mereka. Contohnya, siswa dapat melakukan penelitian terhadap pencemaran air di sungai lokal, menanam pohon di tanaman, atau melakukan kampanye untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang kedua, fokus pada pemikiran kritis dan refleksi, yaitu progresifisme mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang informasi dan mengembangkan pendapat mereka sendiri. Hal ini penting untuk pendidikan lingkungan karena siswa perlu dapat mengevaluasi informasi tentang masalah lingkungan yang kompleks dan membuat keputusan yang informed. Baik, selanjutnya ada ketiga, penghargaan terhadap keragaman dan inklusif, yaitu progresifisme menghargai keragaman dan inklusif dan mendorong siswa untuk belajar tentang budaya dan perspektif yang berbeda. Hal ini penting untuk pendidikan lingkungan karena masalah lingkungan seringkali memiliki dampak yang tidak profesional pada komunitas yang terpinggirkan. Contohnya, siswa dapat belajar tentang sejarah aktivisme lingkungan dari masyarakat adat, mempelajari tentang perubahan iklim terhadap negara-negara berkembang atau berpartisipasi dalam proyek untuk mempromosikan kehadiran lingkungan. Keempat, pentingnya aksi dan perubahan sosial. Progresifisme percaya bahwa pendidikan harus mempersiapkan siswa untuk menjadi agen perubahan sosial. Hal ini mendorong pendidikan lingkungan yang mengapresiasi siswa untuk mengambil tindakan untuk melindungi lingkungan. Contohnya, siswa dapat memulai klub lingkungan di sekolah mereka, menjadi sukarelawan untuk organisasi lingkungan, atau melobi pejabat terpilih tentang masalah lingkungan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fiona sudah menjawab pertanyaan dari Rosina tadi. Nah, kepada teman-teman, jika memiliki pendapat lain atau ingin menambahkan dari jawaban yang diberikan oleh Fiona tadi, dipersilahkan. Ya, jika tidak ada, kembali kepada penanya, apakah jawaban yang diberikan oleh Fiona dapat diterima dengan jelas? Pada penanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dari jawaban yang diberikan kepada pemateri atas pertanyaan saya tadi. Saya rasa sudah jelas dan dari jawaban tersebut saya bisa mengambil kesimpulan kalau progresifisme itu mempengaruhi isu-isu lingkungan. Itu ada beberapa hal. Tadi ada disebutkan, yang pertama tadi ada penekanan pada pengalaman dan pemecahan masalah. Terus tadi juga ada penghargaan terhadap keragaman dan inklusi. Terus juga ada pentingnya aksi dan perubahan sosial. Dari ketiga yang saya sebutkan, saya dapat menyimpulkan sesuai yang ditanyakan tadi tentang pentingnya aksi dan perubahan sosial, di mana progresifisme ini percaya bahwa pendidikan harus mempersiapkan siswa untuk menjadi agen perubahan sosial, yang dimana dapat mendorong pendidikan lingkungan yang menginspirasi siswa untuk mengambil tindakan melindungi lingkungan. Contohnya, siswa dapat melalui klub lingkungan di sekolah mereka menjadi sukarelawan untuk organisasi lingkungan atau melobi pejabat terpilih tentang masalah lingkungan.
Baik, terima kasih. Saya rasa hanya itu yang bisa saya dapat simpulkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rosimona. Selanjutnya saya persilakan lagi kepada Desiana Nurul Marifat dan Fiona untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Persilakan Desiana Nurul Marifat. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dea Wulandari. Bagaimana aliran progresivisme dalam memandang manusia? Nah, progresivisme dalam memandang manusia cenderung melihat manusia sebagai makhluk yang dapat berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Mereka percaya bahwa kemajuan dan perubahan sosial dapat dicapai melalui pemikiran rasional, pendidikan, dan reformasi sosial. Progresivisme mengutamakan nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, dan partisipasi aktif dalam proses demokratis. Mereka juga cenderung menekankan pentingnya hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidik, pekerjaan layak, kesehatan, dan kebebasan berpikir serta berekspresi. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Desiana Marifat atas jawabannya. Nah, para teman-teman, jika ada pendapat lain atau jawaban lain, atau ada yang ingin menambahkan dari jawaban Desiana tadi, para teman-teman dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, kembali kepada penanya, apakah jawaban yang diberikan oleh Desiana Nurul Marifat tadi sudah jelas dan dapat diterima? Kepada penanya dipersilahkan. Baik, terima kasih jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji sudah sangat jelas. Dari situ saya dapat mengambil kesimpulan bahwa progresivisme dalam memandang manusia cenderung melihat manusia sebagai makhluk yang dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Mereka juga menekankan pentingnya hak asasi manusia termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kebebasan berpikir serta berekspresi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dea Wulandari. Nah, selanjutnya saya persilakan lagi kepada Desiana Nurul Marifat dan Fiona untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Kepada Desiana Nurul Marifat dan Fiona, dipersilakan. Ya, Fiona dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dinda Aulia. Bagaimana progresivisme memandang peran teknologi dalam pendidikan? Progresivisme memandang teknologi sebagai alat yang berharga untuk untuk mendapatkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Teknologi dapat membantu siswa untuk beberapa hal. Yang pertama, mengakses informasi dan sumber belajar. Teknologi memungkinkan siswa untuk mendapatkan informasi dan sumber belajar dari berbagai sumber seperti internet, buku elektronik, dan video pembelajaran. Hal ini membantu siswa untuk belajar secara mandiri dan sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Yang kedua, berkolaborasi dengan orang lain. Teknologi memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam proyek dan tugas pembelajaran. Hal ini membantu siswa untuk belajar bagaimana bekerjasama, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Yang ketiga, mengekspresikan diri secara kreatif.
Teknologi memungkinkan siswa untuk mengekspresikan diri secara kreatif melalui media seperti video, musik, dan seni digital. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk masa depan. Teknologi adalah bagian penting dari kehidupan modern. Dengan menggunakan teknologi dalam pendidikan, siswa dapat belajar bagaimana menggunakan teknologi dengan cara bertanggung jawab dan produktif. Progresivisme menekankan bahwa teknologi harus digunakan untuk mendukung belajar yang berpusat pada siswa. Teknologi tidak boleh digunakan untuk menggantikan guru atau mengontrol pembelajaran siswa. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fiona sudah menjawab pertanyaan dari teman kita tadi. Selanjutnya, kepada teman-teman jika memiliki jawaban lain atau pendapat lain, atau ingin menambahkan dari jawaban Fiona tadi, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, kembali kepada penanya. Apakah jawaban yang diberikan oleh Fiona tadi sudah jelas dan dapat diterima? Kepada penanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jawabannya dapat saya pahami. Di sini saya dapat menyimpulkan, progresivisme percaya bahwa teknologi dapat menjadi alat yang ampuh untuk membantu siswa belajar dan berkembang. Ketika teknologi digunakan dengan cara yang tepat, teknologi dapat membantu siswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, teman-teman. Karena jawaban atau soal-soal tadi sudah dijawab oleh Luciana Nurul Marifat dan Fiona, mungkin teman-teman di sini masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Persilahkan teman-teman, jika masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, baik. Karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, mohon maaf Ibu, apakah boleh saya simpulkan lalu berikan kepada Ibu untuk menambahkan materi pada hari ini? Boleh, silakan. Baik, jadi dari kesimpulan dari materi kelompok Desiana Nurul Marifat dan Fiona hari ini yaitu membahas tentang pendekatan pendidikan progresif pada anak untuk perkembangan melalui pengalaman langsung dengan guru sebagai narasumber dan pembimbing. Nah, pendekatan ini menekankan pengalaman dan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran dengan prinsip-prinsip seperti belajar melalui pemecahan masalah, peran guru tidak langsung, semangat kerjasama, dan kehidupan demokrat
demokratis. Nah, kelebihan pendidikan progresif adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan kemampuan mereka, namun kekurangannya ialah mengabaikan kurikulum yang telah ditentukan dan mengurangi bimbingan guru. Nah, sarannya yaitu mungkin tidak ada saran dari saya, Ibu. Itu saja simpulan dari saya. Kembali kepada Ibu jika untuk menambahkan materi pada hari ini. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih Nia Kartika selaku moderator dan teman-teman di sini yang sudah diskusi ya. Ini pertemuan ke-9, jadi karena tugas individu nggak ada, saya nggak memberikan tugas individu, jadi teman-teman yang belum bertanya atau menambahkan atau bisa jadi moderator atau notulen di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa ya. Karena hari ini saya sudah ambil nilainya untuk tugas individu ya, ada 7 orang ya untuk pertemuan hari ini ya. Jadi untuk teman-teman yang lain kalau mau ada tugas nilai tugas boleh nanti aktif di pertemuan yang lain begitu ya. Nah, jawabannya udah sebenarnya mengena dengan pertanyaannya tadi, hanya saja saya boleh bisa menambahkan ya, karena masih ada banyak waktu di sini, jadi untuk bisa memantapkan pemahaman kalian, saya mau tambahkan, jadi di Google Classroom itu saya juga sudah ada memberikan materi tambahan untuk kalian, walaupun memang bahasa Inggris ya tulisannya. Jadi di sini nanti saya bakal review ya sedikit tentang materi di website ini ya. Nah, jadi memang agak ribet katanya progresivisme ya. Jadi progres sebenarnya istilahnya itu progres gitu ya. Sementara visme itu biasanya aliran ya, merujuk ke aliran atau sebuah kepercayaan nilai ya. Nah, jadi progresivisme ini sebenarnya kita belajarnya nggak urut ya. Kalau kita lihat urutan materi untuk pertemuan ke-9 sampai ke-15 itu materinya nggak urut kalau berdasarkan sejarah munculnya aliran gitu ya. Nah, progresivisme itu cenderung aliran yang lebih baru dibandingkan aliran filsafat pendidikan yang lain. Jadi kita sekarang itu ada lebih di depan ya ininya alirannya, sementara nanti untuk minggu-minggu setelahnya minggu-minggu selanjutnya itu kayak esensialisme, perennialisme itu alirannya lebih di belakang gitu ya dibandingkan progresivisme. Jadi nanti kita mundur lagi ke belakang gitu. Nah, progresivisme ini kalau di sini kita bisa baca ya, being progressive requires the ability to think beyond the impossible and outside the obvious. Jadi orang-orang progresif itu adalah orang-orang yang out of the box atau orang-orang yang punya pemikiran di luar dari pemikiran biasanya ya. Jadi kalau kita itu punya pemikiran yang sama seperti kebanyakan orang, sementara kalau progresivisme itu lebih cenderung punya pemikiran yang beda sendiri ya. Jadi kalau kita ibaratkan tadi outside of the box atau di luar dari kotak, progresivisme itu orang-orangnya di luar dari kotak, sementara orang-orang kebanyakan itu di dalam kotak gitu ya. Nah, makanya kenapa ini saya tambahkan kalau progresif itu kalau pada zaman dulu itu pada saat dia muncul itu banyak yang melawan atau banyak yang tidak setuju dengan pandangan ini gitu karena kalau dulu kita bicara zaman dulu masa lampau itu orang-orang cenderung menyukai sesuatu itu yang tetap, yang pasti, yang sudah
sudah dilakukan terus-menerus oleh orang-orang zaman dulu gitu ya. Jadi misalnya pada zaman itu anak-anak itu diajarkan nilai-nilai zaman dulu gitu, nilai-nilai orang tuanya, nilai-nilai yang sudah dianut dari dulu gitu ya. Nah, sementara ketika progresif itu muncul, itu kayak membongkar semua nilai-nilai tetap itu gitu. Nah, jadinya banyak orang yang nggak setuju dengan progresif ya. Karena akhirnya orang-orang akan kebingungan lagi gitu untuk mencari nilai hidupnya gitu ya. Nah, eee, orang-orang progresif ini, munculnya biasanya dari Amerika ya. Sementara kalau kita lihat filsafat itu munculnya dari Yunani atau di benua Eropa. Nah, kalau dari situ kita bisa lihat filsafat zaman dulu itu, orang-orangnya, pandangannya, pemikirannya itu lebih, menilai sesuatu yang benar atau sesuatu yang mereka pegang itu adalah yang bersumber dari misalnya atasan gitu ya, entah itu Tuhan, nilai-nilai, pemerintah gitu ya. Kalau zaman dulu itu kayak nilai kerajaan, peraturan-peraturan yang sudah ada gitu ya, yang itu dipegang atau ditaati oleh masyarakat. Nah, pada saat progresif muncul di Amerika, itu akhirnya orang-orang itu jadinya punya 2 kubu gitu ya. Yang satu tetap mempertahankan nilai budayanya, yang satunya lagi akhirnya progresif gitu ya. Nah, selanjutnya juga kenapa progresif ini semacam berbeda dengan, yang biasanya. Karena, tadi dia munculnya dari Amerika. Amerika itu budayanya itu liberal atau budayanya itu bebas ya, freedom gitu ya, freedom of speech gitu. Jadi bebas untuk berbicara atau berpendapat gitu ya. Jadi akhirnya kelihatan sekali berbeda di sini. Yang satu kelihatannya anak-anak patuh gitu ya di Eropa, yang satunya lagi anak-anak yang seolah membangkang gitu ya, yang dia tidak mau, ikuti aturan gitu. Nah, tetapi sebenarnya, kalau dilihat di sini progresif itu tidak sepenuhnya salah gitu ya, atau tidak sepenuhnya itu negatif. Karena, sebenarnya progresif ini juga muncul itu bukan tanpa alasan. Jadi alasannya adalah karena mereka melihat, eee, sesuatu itu bisa saja salah, tapi tetap dilakukan gitu. Nah, misalnya kalau ini belum bicara ke pendidikan ya, tapi baru bicara ke, kehidupan secara umum. Nah, waktu dulu itu kan, kita lihat ada yang namanya sistem kasta ya. Jadi masyarakat itu digolongkan berdasarkan level. Misalnya level yang dilihat itu adalah, dari segi apakah mereka itu punya gen atau darah bangsawan. Nah, ada juga misalnya yang dia itu berasal dari masyarakat umum biasa gitu. Nah, dari situ akhirnya ada kasta di situ, ada perbedaan level, masyarakatnya. Nah, karena beda level, maka tentunya nanti level di atas itu lebih menguntungkan untuk mereka dibandingkan level masyarakat di bawah gitu. Nah, selain itu bisa juga dari level ekonomi ya. Ada yang masyarakatnya itu bangsawan ya, masyarakat yang ekonominya tinggi dan ada masyarakat yang mungkin, miskin gitu. Nah, dari situ juga ada sistem kasta di situ. Nah, progresif itu melihat, bahwa ini ternyata masyarakat ini tidak punya hak yang setara gitu. Haknya ini, berdasarkan level tadi atau kasta tadi ya. Nah, kalau seperti ini terus-menerus, maka akan tidak merata gitu. Jadinya masyarakat itu jadinya ya yang bangsawan diuntungkan terus, mulai dari anak cucunya, mulai dari orang tuanya sampai anak cucunya nanti gitu. Sementara masyarakat yang mau misalnya pengen merubah, nasibnya, yang dia dari keluarga miskin itu jadi tetap miskin aja gitu, karena ya kepercayaannya seperti itu gitu. Nah, belum lagi kalau misalnya, dia itu masyarakatnya, dekat dengan bangsawan gitu ya. Artinya ketika bangsawan itu melakukan, sesuatu yang negatif, perilaku negatif gitu ya, tidak
adil gitu ya, peraturan-peraturan yang diciptakan itu tetap tidak adil, tapi tetap dilanggengkan kekuasaannya, maka nantinya bagaimana peradaban ini gitu ya. Jadi akhirnya progresif itu mengkritik itu gitu, mengkritik bahwa tidak bisa dilakukan sistem yang seperti itu terus-menerus gitu. Artinya masyarakat itu tidak boleh didiskriminasi berdasarkan level-level seperti itu tadi gitu. Nah, akhirnya muncul progresif ini ya. Nah, lanjut progresif ini kalau di bidang pendidikan seperti apa? Jadi progresif ini itu kalau di bidang pendidikan bisa dilihat di sini ya, by focusing on human experiences as the basis for knowledge, the philosophy of education shifts the focus of educational theory from school to student. Nah, jadi di sini kalau kita pakai progresif itu ke bidang pendidikan, artinya ada terjadi perubahan di bidang pendidikan itu juga. Misalnya, pada saat dulu pendidikan itu ketika zaman dulu belum ada progresif, pendidikan itu tidak melihat seperti apa siswanya. Jadi mau siswanya itu mungkin karakternya, cara belajarnya berbeda, maka harus disamaratakan semua cara belajarnya gitu. Jadi yang dipentingkan di sini adalah sekolah, instansi, bukan siswanya gitu. Jadi pendidikan itu lebih melihat pada bagaimana siswanya itu harus nurut terhadap sistem sekolah. Nah, sementara kalau progresif tidak seperti itu gitu. Progresif melihat bahwa pendidikan itu pada dasarnya adalah untuk mendidik manusia, mendidik anak-anak atau siswa. Nah, siswa ini yang harus dilayani gitu. Siswa ini yang harus dilayani oleh sekolah, bukan sekolah yang harus dilayani oleh siswa gitu. Artinya ketika siswa itu masuk ke sekolah, bukan siswanya yang menuruti peraturan tanpa dasar, tetapi siswanya itu yang harus dilayani oleh sekolah gitu. Kamu mau dididik seperti apa, kamu mau karirnya seperti apa gitu ya. Itu di progresif gitu ya. Jadi kelihatan sekali bedanya di situ ya. Nah, balik lagi coba kalau kita hubungkan antara progresif yang tadi aktivis tadi ya dengan pendidikan. Nah, jadi pada zaman itu ya ketika progresif itu muncul dan mau masuk ke dunia pendidikan, ada beberapa, sebenarnya ada banyak pemikir-pemikir di bidang pendidikan yang setuju dengan aliran progresif ini. Misalnya ada yang namanya Paulo Freire. Paulo Freire ini adalah aktivis di bidang progresif pendidikan. Beliau melihat bahwa waktu itu pendidikan balik lagi hanya menguntungkan anak-anak yang orang tuanya itu bangsawan gitu. Jadi sekolah itu hanya untuk anak-anak kaya saja. Nah, yang bersekolah, yang dapat pendidikan, yang bisa baca tulis, menghitung, yang kritis, akhirnya itu adalah anak-anak orang kaya gitu. Jadi sekolah itu lebih mementingkan untuk orang-orang kaya saja, anak-anaknya gitu ya. Sementara jadinya anak-anak orang miskin yang harusnya punya hak untuk mendapatkan pendidikan itu tidak dapat gitu. Jadi artinya akhirnya pendidikan ini tidak netral gitu ya. Artinya pendidikan ini akhirnya mengikuti politik juga gitu. Ketika politiknya itu kotor atau politiknya itu hanya mengutamakan bangsawan saja, kepentingan bangsawan, tetapi tidak ke masyarakat umum, maka pendidikan juga akhirnya seperti itu gitu. Sehingga beliau ingin membebaskan bahwa pendidikan itu harusnya netral gitu. Pendidikan itu harus mencerdaskan kehidupan anak-anak semua, anak-anak gitu ya. Mau dia itu level ekonominya tinggi, rendah, ataupun sedang ya. Jadi beliau menganggap bahwa pendidikan itu harus bisa memberikan kayak fasilitas untuk anak-anak ini gitu, sehingga mereka bisa bersekolah, bisa punya pengetahuan yang sama misalnya dengan anak-anak bangsawan, dan mereka juga bisa merubah ekonomi mereka, merubah nasib mereka juga bisa punya cita-cita sama dengan anak-anak orang kaya tersebut gitu ya. Jadi beliau mengkritik itu gitu ya.
Nah, itu salah satu aktivis ya di bidang pendidikan untuk progresif. Nah, sementara itu kita bisa lihat juga di sini di timeline-nya, progresif itu dia muncul di tengah tahun 1920 sampai sekarang sebenarnya ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan aliran pendidikan yang lain itu mereka satuannya bukan 1900-an tapi 1800-an gitu ya. Jadi si progresif ini bisa dikategorikan baru lah ya alirannya. Dan sampai sekarang sebenarnya progresif itu tetap ada ya alirannya ya. Nah, tapi memang lebih kelihatan pada zaman dulu ya, pada munculnya si progresif karena pada saat itu sangat berbeda sekali kondisinya dengan yang sekarang. Kalau sekarang kita sudah bisa bebas berpendapat, kita bisa mungkin memberikan input ke guru gitu ya, siswanya dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau dulu itu siswanya sangat tunduk sama sekolah, tunduk sama guru. Jadi siswanya itu harus ngikutin ya apapun yang diajarkan oleh gurunya. Seperti itu. Nah, jadi yang ditekankan pada progresif ini adalah manusia gitu. Jadi manusianya dalam hal ini siswa atau anak-anak didik ini harus bisa punya hak untuk merdeka belajar lah ya. Merdeka untuk misalnya punya cita-cita, punya pilihan untuk belajar gitu ya, belajar yang mereka sukai gitu dan tentunya tidak berbasis materi gitu ya. Eh, Tidak begitu mementingkan materi sekali progresif ini gitu, materi belajar, tetapi lebih mementingkan pengalaman siswanya. Jadi belajar itu kalau di sekolah progresif itu harus berhubungan dengan dunia nyata gitu ya, related to the real world. Dan akhirnya nanti siswanya itu bisa menghubungkan materi itu ke dunia nyata mereka gitu. Mereka bisa menggunakan materi tersebut untuk dipakai memecahkan masalah di kehidupan mereka. Gitu. Jadi ini ya related to the real world problem solving ya. Nah, jadi seperti itu secara garis besar progresivisme di pendidikan. Nah, bagaimana dengan mungkin kurikulumnya, kemudian peran guru, peran siswanya ya. Di sini juga ada dijelaskan bahwa kurikulumnya tentunya harus menyediakan siswa itu tentang pengalaman dunia nyata dan materinya itu harus bermakna dan relevan gitu ya. Nah, dibandingkan dengan rather dan rigid subject matter content. Jadi dibandingkan dengan materi yang kaku gitu ya. Jadi progresif itu kurikulumnya harus berfokus pada memberikan siswa itu hubungan antara materi yang dia pelajari dengan pengalaman gitu atau dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, di sini ada satu tokoh yang penting di aliran progresivisme. Beliau bernama John Dewey. John Dewey ini sebenarnya juga kita temukan di teori perkembangan peserta didik ya, tapi juga ada di sini ya, di progresif. Nah, di sini beliau berpendapat bahwa if we teach today's student as we taught yesterday's, we wrote them of tomorrow. Jadi ketika kita itu mengajarkan siswa itu yang zaman sekarang atau pada zaman presentnya tentang materi-materi di zaman dulu, maka beliau menganggap bahwa kita itu sebenarnya sedang mencuri masa depan si anak tersebut gitu. Artinya bahwa ketika si guru itu mengajarkan sesuatu ke siswa, maka materinya itu nggak boleh yang materi usang gitu, atau materi yang sudah tidak relevan. Maka guru itu harus menyiapkan dulu gitu, atau mencari materi yang zaman sekarang itu apa gitu, atau yang berhubungan dengan zaman sekarang ya. Jadi bukan materi yang sudah expired atau yang sudah kadaluarsa ya, baru dipelajari lagi oleh siswa zaman sekarang.
Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa poin penting juga ya dari pemakalah bahwa progresif itu dia yang pertama fokus pada siswa ya. Jadi belajarnya itu yang aktif itu siswa, bukan guru. Tetapi bukan berarti guru itu dihilangkan gitu perannya. Jadi di sekolah tetap ada guru juga gitu. Cuman guru ini bukan yang berperan untuk memberikan materi ke otak siswa. Tetapi guru ini berperan dalam mana tadi istilahnya ini? Ini ya, learning how to learn. Belajar bagaimana caranya belajar. Itu bagaimana maksudnya? Belajar bagaimana cara belajar. Jadi gurunya itu mengajarkan siswa bagaimana caranya mereka itu belajar. Bukan mengajarkan materinya langsung gitu. Nah, ini jadi bukan maksudnya gurunya tidak punya peran lagi ya, atau tidak punya tugas lagi, malah tugasnya lebih berat menurut saya dibandingkan kalau pakai sistem pendidikan zaman dulu ya, yang siswanya itu duduk diam menyimak dengan tenang di kursinya masing-masing sambil mencatat dan menyimak gurunya di depan kelas mengajarkan gitu, atau ceramah. Bagi saya guru zaman progresif ini susah gitu dibandingkan zaman dulu. Kalau zaman dulu materinya sudah ada, langsung diajarkan aja, diucapkan aja gitu. Sementara kalau sekarang gurunya itu harus bisa membuat siswanya belajar sendiri gitu. Nah, kalau anak-anak itu kan susah ya untuk belajar sendiri, kita saja susah gitu untuk punya kebiasaan belajar kalau mungkin nggak disuruh gitu atau nggak ada iming-iming. Misalnya kalau saya waktu itu bilang ke adik-adik kalau nggak belajar nggak dapat nilai gitu ya. Jadi harus ada iming-iming gitu ya untuk siswanya itu belajar sendiri. Nah, apalagi ya anak-anak ini gitu, anak-anak siswa ini gitu yang mereka belum dewasa, belum remaja gitu ya, masih kisaran anak-anak. Bagaimana caranya siswa itu punya kebiasaan untuk belajar, kesadaran untuk belajar sendiri. Nah, gurunya ini tugasnya berat bagi saya karena mereka harus memberikan motivasi yang mengena ke setiap siswa gitu. Sementara setiap siswa kan motivasinya beda-beda. Ada yang mungkin siswa yang mungkin berprestasi, motivasinya dikasihnya, kamu kalau mau juara satu, kamu harus belajar gitu, biar nilainya bagus. Tapi kalau siswa yang mungkin nggak ada motivasi dengan peringkat gitu ya, atau grade, nilai, mereka kayak, apa motivasi saya untuk belajar gitu ya. Jadi artinya di sini sebelum gurunya itu nyuruh siswa untuk kamu belajar dong sendiri gitu ya. Si gurunya juga harus pendekatan dulu ke siswanya gitu ya. Ini anaknya ini caranya gimana nih gini untuk mau belajar gimana ya gitu ya. Nah, kalau saya mungkin solusinya adalah si gurunya itu harus mulai dari dia bertanya gitu ya kepada anak-anak ini, "Kamu cita-citanya apa?" gitu. Misalnya gitu ya pendekatannya, "Kamu cita-citanya apa? Kamu mau jadi apa?" gitu ya. Mungkin ada yang mau jadi guru, itu mungkin pekerjaan yang sudah mainstream gitu ya, jadi dokter. Kalau zaman sekarang mungkin anak-anaknya, "Saya mau jadi YouTuber, Bu," gitu, "saya mau jadi content creator, saya mau jadi TikToker, saya mau jadi influencer," gitu. Nah, gurunya ini harus bisa up to date juga terhadap pekerjaan zaman sekarang itu apa gitu. Dan membuat si alasan cita-cita ini atau pekerjaan yang mereka pengen lakukan nantinya di dewasa nanti itu dikaitkan dengan motivasi mereka untuk bisa belajar sendiri. Misal, ketika anak-anak itu sudah mau menjawab, saya mau jadi misalnya content creator gitu ya. Content creator ini kamu harus belajar ini gitu ya sebelum kamu bisa jadi content creator. Misalnya, kamu harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman kamu gitu.
Kamu harus pede untuk bicara di depan kelas. Kamu harus bisa menyampaikan pendapat kamu dengan jelas gitu ya. Nah, untuk bisa menyampaikan pendapat dengan jelas gimana caranya gitu ya. Jadi si guru dan siswa ini ada dibangun komunikasinya ya. Ada dialog atau diskusi di situ. Nah, nanti siswanya mungkin belum punya jawaban gitu ya, ya gimana ya Bu caranya untuk saya bisa jadi konten creator yang bagus gitu ya. Nah, kamu misalnya yang pertama, kamu komunikasinya gitu ya, skill komunikasinya bagus, harus bagus. Terus yang kedua, jadinya kalau kamu jadi konten creator, tergantung konten creator apa gitu ya. Kamu mau bahas isu lingkungan, misalnya zaman sekarang kan topik yang sangat hangat itu adalah isu lingkungan gitu ya, global warming gitu ya. Kamu mau jadi konten creator yang bahas isu lingkungan, berarti kan harus tahu kontennya gitu ya. Kamu harus tahu apa yang kamu bicarakan gitu ya. Nah, jadinya kamu harus belajar tentang lingkungan itu seperti apa gitu ya. Ekosistem itu seperti apa dan lain-lain gitu. Sehingga nanti si siswanya tahu bahwa oke, berarti untuk saya mau jadi si A gitu ya atau cita-cita saya, maka saya harus belajar ini gitu ya. Dan ketika mereka tahu bahwa oh saya harus belajar ini gitu ya. Nah, siswa itu jadinya punya alasan gitu untuk mereka belajar. Di samping mungkin belajarnya karena dapat nilai gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah membangun kebiasaan untuk belajar itu gitu. Nah, jadi ketika mereka sudah punya alasan untuk belajar, merasa itu penting untuk belajar, maka yang kedua, siswanya nanti akan mungkin bertanya lagi ke gurunya bahwa saya belajarnya seperti apa ya? Kan saya harus belajar sendiri gitu. Nah, mungkin dia harus mengenali dirinya gitu. Apakah ada anak yang mungkin dia belajarnya dengan membaca, ada yang mungkin belajarnya harus ngomong gitu ya, ribut, bicara. Ada yang mungkin belajarnya harus berbuat sesuatu gitu, harus otak-atik sesuatu gitu ya. Jadi akhirnya mereka itu bisa mengenal diri sendiri sebenarnya gitu ya, di samping mereka belajar caranya untuk belajar gitu ya. Jadi bagi saya tugas guru itu lebih berat ya sekarang ya untuk yang progresif ini dibandingkan untuk guru-guru yang zaman dulu gitu, untuk hanya menyampaikan materi saja gitu ke siswanya. Nah, seperti itu ya. Jadi siswa kalau dia sudah bisa caranya belajar sendiri gitu ya, mandiri, maka dia sudah bisa sebenarnya independen dengan belajar sendiri itu gitu ya. Dengan individunya dia sudah bagus gitu ya. Nah, tetapi progresif itu tidak berhenti hanya dengan individual saja. Ternyata dia juga harus fokus pada peers gitu, atau peers ataupun ini ya community gitu ya, atau komunitas. Tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman tadi bahwa kurikulum progresif itu menekankan pada demokrasi gitu, atau si anak-anaknya ini harus bisa bekerja sama dengan teman-temannya gitu ya. Jadi bukan hanya dia mementingkan individunya saja atau dirinya sendiri saja, tetapi juga harus bisa bekerja sama gitu atau berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi sekarang itu apalagi kita zaman sekarang itu tidak bisa kompetisinya itu hanya mengunggulkan nilai-nilai individu saja gitu, atau kita berkompetisi jatuh-jatuhin teman gitu ya untuk kita bisa naik di atas. Nah, kalau progresif itu pandangannya adalah bareng-bareng gitu, majunya bareng-bareng dan suksesnya bareng-bareng gitu. Jadi komunitas itu juga penting sekali gitu ya di sini. Nah, jadi nanti ketika belajar di kelas siswanya itu kebanyakan mungkin diminta untuk berkelompok gitu ya, berkelompok belajarnya atau kooperatif gitu ya belajarnya. Nah, kenapa harus kooperatif? Karena dia sebenarnya melatih siswa untuk bisa memahami teman-temannya gitu, entah memahami pendapat temannya yang berbeda atau dia merasa bahwa misalnya jawaban yang dia miliki itu misalnya tidak lebih baik dengan temannya gitu. Jadi ada kesadaran untuk mau mengakui kesalahan sendiri gitu.
Karena kalau tidak seperti itu nanti dia akan sulit untuk bekerja misalnya pada saat dewasa nanti untuk bekerja secara tim gitu. Karena dia lebih mengunggulkan individunya dia gitu dibandingkan dengan kepentingan kelompok gitu. Jadi di sini peers dan community itu juga penting ya, sama pentingnya. Terus ada juga tekanannya pada pertumbuhan ya, pada pertumbuhan atau pada kemajuan. Jadi progresif ini juga melihat kemajuan atau progres atau prosesnya gitu. Dari yang misalnya siswa itu belum bisa mandiri belajar sampai dia bisa mandiri belajar, bukan hanya hasilnya saja dia dapat nilai bagus atau dia misalnya berprestasi, tetapi dilihat bahwa ternyata dia itu berprogres atau berproses gitu. Jadi di sini juga progresif ini namanya juga progresif, artinya terus-menerus tumbuh gitu ya atau berubah, maka tentunya di dalam pendidikan juga siswanya itu sangat dilihat progresnya gitu. Jadi guru itu sangat mengapresiasi proses yang terjadi di dalam diri siswa itu gitu. Jadi bukan hanya hasilnya saja dia dapat nilai yang sesuai KKM atau di atas KKM, tetapi juga gurunya melihat bahwa ternyata si anak ini bisa gitu untuk belajar sendiri gitu, dari yang mungkin dia kewalahan sampai akhirnya dia bisa mandiri belajar. Seperti itu ya. Metodenya biasanya project gitu ya, project based learning. Bisa juga problem based learning ya, berbasis masalah. Jadi di sini bahwa peran guru itu adalah fasilitator ya. Fasilitator, bukan sebagai pengajar saja ya, tapi memfasilitasi siswanya. Nah, bagaimana dengan ketika guru itu mengajar di kelas yang siswanya itu bukan hanya satu orang gitu ya, pasti lebih dari satu orang, ada 20 mungkin atau 30 gitu. Nah, kalau progresif ini, apalagi kalau gurunya yang setuju dengan pendidikan yang progresif, itu gurunya mungkin ya sedikit kewalahan ya di awal, karena bayangkan satu orang guru berhadapan dengan 30 orang siswa gitu, di mana mereka semua beda-beda karakternya. Yang satu mau belajar ceramah, yang satu mau belajar dia sendiri yang mau ngomong gitu, yang satu mau belajar di lab terus gitu ya. Jadi memang seperti itu gitu ya, kalau di progresif itu. Jadi gurunya memang kalau menurut saya tidak bisa hanya satu orang gitu ya. Harus ada tim guru yang juga bisa bantu si guru utamanya ini untuk bisa memfasilitasi siswa gitu. Jadi kenapa sebenarnya harus beberapa guru, karena ya tadi gitu, kalau satu orang kewalahan untuk memfasilitasi siswa yang punya karakteristik yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya, di website itu ada banyak video yang kita bisa lihat seperti apa sih gambaran progresif itu ya. Jadi anak-anaknya kebanyakan ya mereka berkelompok gitu ya, terus mereka melakukan sesuatu dan jarang di situ kelihatan gurunya jadi poin utama gitu ya. Sementara biasanya gurunya mungkin di belakang mungkin ya, atau dia nggak begitu jadi sentral utama. Jadi benar-benar progresif itu membuat si siswanya itu yang punya ketertarikan untuk belajar sendiri. Nah, jadi itu mungkin peran guru ya, dan peran kurikulum ya. Kalau siswanya seperti apa berarti? Jadi siswanya memang harus dibiasakan dari kecil kalau menurut saya. Kalau lebih memudahkan ketika dia masuk ke sekolah gitu. Nah, jadi
anak-anak itu sebenarnya waktu mereka masih di keluarganya gitu ya, masih balita gitu ya, harusnya diajarkan atau dididik dari orang tuanya itu untuk kritis atau untuk bisa apa ya, progresif sendiri. Artinya mereka bisa diajak untuk, komunikasi dengan orang tuanya itu bukan semata-mata mereka itu anak kecil gitu ya, tapi lebih dipandang mereka juga, manusia yang sama gitu ya. Pentingnya ketika si anak itu menjawab, jawabannya sebenarnya harus di take it seriously oleh si orang tuanya juga gitu. Jadi ketika seperti itu anaknya juga merasa bahwa saya dipandang atau dihargai juga gitu sebagai individu sama seperti orang tua saya ataupun anak orang-orang dewasa lainnya gitu ya. Jadi ketika dia di sekolah, dia sudah punya kebiasaan untuk berani sendiri gitu ya, berani untuk kalau ditanya menjawab, kemudian dia juga berani untuk, take action gitu ya. Artinya ketika dia ditanya, "Kamu mau belajar apa? Kamu mau belajar seperti apa?" Oleh gurunya bukan hanya diam aja gitu ya, atau senyum aja ya. Mungkin, yang kalau anak-anak di Indonesia masih yang seperti itu gitu ya, yang idem saja atau yang nurut-nurut saja ya. Tapi ketika ditanya guru harusnya ada jawabannya gitu ya, oleh, gurunya ditanya, siswanya bisa menjawab. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya seperti itu nanti peran siswanya itu di kelas gitu. Jadi si siswanya kalau dia tidak aktif dari awal, maka akan kesulitan untuk dia bisa, mengikuti proses belajar yang, menurut progresif ini gitu. Kalau dia punya teman-teman yang mungkin di awal dia sudah lebih berani dibandingkan dia, mungkin dia akan kesulitan untuk, mengejar ketertinggalan belajarnya dia gitu ya. Karena di sini dituntut siswanya aktif gitu ya. Jadi, tadi, kalau misalnya ada jawaban pemakalah itu yang mengatakan bahwa, metode belajar untuk progresif ini misalnya ketika diajarkan materi tentang lingkungan gitu ya, si siswanya itu bukan membaca buku, tentang ekosistem aja gitu, tetapi mereka harus diajak untuk melihat masalah di dunia nyata itu seperti apa gitu. Kalau misalnya, masalah itu tetap, tidak dipecahkan, solusinya seperti apa, ya. Jadi si anak-anak ini walaupun mereka bukan orang dewasa, tapi mereka menyadari bahwa apa yang mereka pelajari itu penting gitu. Kalau mereka misalnya nggak belajar tentang lingkungan, lingkungan yang harus dijaga itu seperti apa, dampaknya seperti apa nanti kalau misalnya lingkungannya itu rusak, maka, mmm mereka nantinya, bisa menghubungkan materi itu dengan apa yang mereka, mmm, hadapi di kehidupan sehari-hari gitu. Contoh mungkin simpelnya ketika, si siswa ini, pulang dari sekolah ke rumah, ketika dia menemui sampah gitu ya, sampah ini, atau benda ini yang ada di hadapan dia, di bawah tanah ini tuh sampah atau bukan gitu ya. Kalau sampah berarti, aktivitasnya dia apa gitu atau responnya dia apa? Apakah harus dia, pungut, kemudian dia buang ke tempat sampah gitu ya, atau dia hanya lewat gitu aja gitu ya. Jadi, sebenarnya kayak materi di progresif itu tidak terlalu banyak yang diajarkan, tetapi yang inti-intinya gitu atau yang pentingnya, yang akhirnya nanti si siswanya itu bisa memakai materi itu ke kehidupan sehari-hari dia gitu. Jadi saking mungkin tidak terlalu banyaknya materi, maka mereka juga tidak terbebani untuk belajar gitu, karena materinya nggak perlu mereka hafal gitu, atau mereka tidak perlu harus mengetahui semua hal gitu ya. Jadi cukup yang penting-pentingnya, yang fundamentalnya saja, yang itu kalau misalnya mereka kuasai, maka mereka sebenarnya bisa, mengembangkan ide mereka sendiri gitu ya. Nah, jadi itu ya, progresif itu. Kalau di dunia kuliah, sebenarnya kalian juga, sementara sedang
melaksanakan ini ya, kurikulum yang sesuai dengan progresif gitu ya. Saya kurang tahu kalau misalnya untuk tahun depan apakah kurikulum yang kita pakai ini masih berlaku atau tidak gitu, karena presidennya ganti ya. Jadi kalau sekarang kan kita kurikulumnya Merdeka Belajar ya, MBKM. Jadi adik-adik sebenarnya yang semester 2 ini masih banyak sekali kesempatan kalian untuk mengembangkan diri kalian gitu. Artinya dengan MBKM untuk semester 3, 4, 5, 6 itu kalian kalau MBKM-nya itu masih berjalan sampai tahun-tahun setelah ini, kalian bisa ikut magang gitu ya. Ikut ambil MBKM, program MBKM magang, kemudian ambil program MBKM yang pertukaran pelajar gitu ya. Atau misalnya kampus Merdeka yang itu beda-beda ininya, aktivitasnya gitu ya. Jadi daripada misalnya hanya belajar di Unpad saja selama 4 tahun full, kalian bisa ambil itu gitu kesempatan. Karena salah satunya sebenarnya kalian tidak jenuh untuk belajar dan kalian juga bisa bertukar informasi lebih banyak sebenarnya ya kalau kalian ikut MBKM. Tapi selain itu juga kalian dapat uang saku gitu. Jadi itu sangat iming-iming yang sangat menggiurkan sebenarnya kalau kalian mau ikut MBKM gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk MBKM pertukaran pelajar, itu kalian bisa belajar di kampus lain gitu ya. Bisa ambil kampus yang di Jawa, di Pulau Jawa gitu ya. Dan selama 1 semester kalian bisa dibiayai kosnya, kemudian juga uang sakunya ya, dan lain-lain itu. Kalau ada yang tertarik pengen ke sekolah, maka ambil kampus Merdeka ya. Jadi kalian nanti bisa melihat seperti apa sih guru di kelas gitu ya. Kemudian kalian juga bisa bantu guru pada saat ngajar di kelas gitu ya, ngajarin siswa gitu. Jadi sebenarnya ilmunya itu lebih aplikatif gitu ya dibandingkan ilmu yang seperti ini yang saya sekarang lagi kasih ke kalian hanya teori saja gitu ya. Jadi sebenarnya kalau progresif itu melihat lebih banyak beragam jenis sumber belajar gitu ya, bukan cuman hanya semacam kita presentasi diskusi saja, tetapi kalian juga praktek bisa gitu ya. Jadi mungkin itu ya untuk progresif. Sangat menarik ya. Dan kalau menurut saya lebih cenderung setuju dengan aliran pendidikan progresif ini dibandingkan aliran filsafat pendidikan yang lain ya. Walaupun nanti kita akan lihat pasti tentunya ada kelebihannya juga. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada, berarti semoga bisa dipahami untuk materi hari ini dan kalian juga bisa refleksi gitu ya, apakah kalian sudah progresif atau belum ya. Kalian kan generasi Z ya, jadi harusnya tentunya sudah progresif ya. Dibandingkan mungkin orang tua kalian dulu ataupun saya ya. Jadi kalian tentunya bisa beragam sebenarnya sumber belajarnya gitu ya. Jadi kalian bisa baca buku iya, bisa mendengarkan podcast iya, bisa menonton video iya, tapi itu semata-mata untuk belajar sebenarnya ya. Kalau zaman dulu sumber belajar hanya buku gitu ya, kita hanya buku cetak saja gitu, belum ada sumber belajar yang beragam seperti zaman sekarang. Nah, tapi yang paling penting apa gitu, walaupun sumber belajar banyak sekarang, tetapi kalau kita nggak kritis, sama aja gitu, kita akan kewalahan dengan informasi yang banyak sekali itu gitu. Jadi zaman sekarang kalau kita itu progresif, tandanya bukan hanya kita tahu segala hal, tetapi kita juga bisa kritis. Kita bisa membedakan yang mana hoax, yang mana benar gitu ya. Yang mana yang dapat dipercayai, informasinya yang mana yang harus dilewatin aja dan jangan di-share ke orang lain gitu ya, agar hoaxnya nggak nyebar. Seperti itu ya. Jadi itu tantangan zaman sekarang, progresivisme zaman sekarang gitu ya. Semuanya serba ada, serba murah, apapun ada gitu ya. Kita bisa
pakai segala hal yang murah gitu ya. ChatGPT aja udah bisa kita pakai gitu ya, gratis gitu ya. Jadi apalagi sebenarnya tantangannya? Tantangannya tadi gitu, kita harus memilih informasi yang benar atau yang kita percayai. Gitu ya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Adik-adik, terima kasih sudah menyimak walaupun siang-siang ya, sudah konsentrasi yang mungkin setengah gitu ya. Jadi bisa ditonton lagi rekamannya karena saya sedang merekam juga ya. Untuk teman-teman yang tidak hadir, ini banyak yang tidak hadir ya. Ada lebih dari 5 orang sepertinya yang tidak hadir kalau saya lihat dari absensi ya. Jadi bisa ditonton kembali rekamannya kalau misalnya ada teman-teman yang tidak hadir di Google Meet ini, entah izin ataupun pulkam ataupun sakit gitu ya, biar tidak ketinggalan materinya gitu ya. Jadi kita minggu depan libur di tanggal 11, tapi kita akan masuk lagi di tanggal 18 April, jadi jangan lupa ya, tanggal 18 April kita masuk lagi di pertemuan ke-10, terutama untuk pemakalah di materi Meet ke-10 ya. Jadi jangan lupa untuk hadir. Mungkin itu saja untuk hari ini adik-adik. Terima kasih banyak sudah bergabung sampai sekarang. Mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang dari saya. Walaupun belum Lebaran atau Idul Fitri, saya mohon maaf lahir dan batin terlebih dahulu. Oke, itu saja berarti saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.